amma ba'd. Kepada para alim, para ulama, para habaib, para syaraif, para tuan guru, para asatid wa asatidah, para saudara-saudari ulun, ayah bunda ulun, semua yang hadir di sini, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan kasih sayang khusus dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kondisi kita senantiasa sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi, supaya kawatulan umroh dan haji berkah. Amin. Ini doa yang Masya Allah, ini doa dari guru ulun, ya, murid dari Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Abu Ya Kiai Haji Mahfud Syabari. Beliau selalu mengajarkan kita supaya nanti diberi rezeki, sering diberi kesempatan oleh Allah untuk berkali-kali menunaikan ibadah haji dan umroh. Dan ini sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW, tabi'u bainal haji wal umrah fa'inahuma yanfiyani al-kir kama, ya, yanfiyani al-dhunub, ya, kama yanfiyani al-kir khabathal hadid wal fiddah wal dhahab. Jadi iringilah ibadah haji dan umroh, ya. Kemarin sudah haji, berangkat lagi umroh. Bulan kemarin sudah umroh, berangkat lagi umroh lagi. Kenapa? Karena haji dan umroh ini melebur dosa-dosa kita, sebagaimana, ya, membersihkannya api pada karatnya besi, perak, dan emas. Dan yang fiani al-faqr, dan keduanya juga bisa menghilangkan kemiskinan. Makanya bagi yang sering haji, sering umroh, insya Allah rizki makin berlimpah. Amin. Dan kita diminta muhasabah. Salah satu alasannya adalah ketika sahabat Bilal, kita semuanya tahu julukan beliau adalah muadzin Rasulullah, juru adzannya Rasulullah. Makanya ketika Rasulullah wafat, ketika beliau adzan sampai kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau tersungkur, tidak mampu melanjutkan lafaz selanjutnya. Akhirnya karena beliau tidak tahan di Mekah, di Madinah, karena terlalu banyak kenangan indah beliau bersama Rasulullah, akhirnya minta izin kepada sahabat Abu Bakar keluar dari Madinah. Dan dengan alasan tersebut sahabat Abu Bakar faham dan diizinkan. Beliau minta izin karena dulu sahabat Bilal yang memerdekakan adalah sahabat Abu Bakar. Jadi bilang, akhirnya lama sekali beliau tidak muncul. Tiba-tiba Rasulullah datang lewat mimpi. Ya Bilal, ma hadzal jafa. Wahai Bilal, keras hati macam apa ini? Lima lam tazurni, kenapa engkau tidak mau mengunjungiku, tidak mau menziarahiku? Di sini beliau langsung bangun, beliau langsung menuju ke Makkah, ke Madinah. Ketika beliau naik onta sambil memandang kanan kiri, selalu ada kenangan. Oh, di situ dulu di bawah gunung aku sempat duduk bersama Rasulullah. Jalannya dilalui, jalan ini juga pernah aku lalui dengan Rasulullah. Selalu mengenang, nostalgia dengan Rasulullah. Jadi sepanjang jalan beliau menangis sampai menuju Madinah. Ketika sampai Madinah, maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq agak kurang percaya. Hal anta Bilal, apakah engkau benar Bilal? Naam, ana Bilal bin Rabah. Akhirnya semuanya pun gembira. Kebetulan beliau sampai itu beberapa menit sebelum subuh, maka sahabat Abu Bakar memohon, wahai Bilal, berapa tahun kami tidak mendengarkan suaramu yang sangat merdu, kami rindu padamu. Minta tolong
lagi masuk waktu subuh, tolong engkau yang adzan. Tapi awalnya Sobat Bilal menolak. Apa alasan beliau? Wahai Sobat Abu Bakar, mohon maaf, bukannya aku menolak perintah Amirul Mukminin, perintah Khalifah Al-Ula, tapi asal engkau tahu saja, kecintaanku pada Rasulullah tidak pernah pudar. Mulai dulu sampai sekarang, ketika aku azan, ketika sampai lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku sudah tidak mampu melanjutkan. Jadi mohon maaf, aku tidak bisa menerima permintaanmu. Saudara Bakar pun tidak bisa memaksa. Tidak lama lagi datang dua anak kecil, lari kencang, langsung berkumandang, ya muadzina Rasulillah, ya muadzin jaddi, wahai juru adzannya kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adzin lana, kumandangkan adzan untuk kami. Sobat Bilal melihat wajah Sayyidina Hasan, kemudian melihat kiri, melihat kaki Sayyidina Husain. Akhirnya beliau pun bergembira karena wajah Sayyidina Hasan mirip dengan wajah Rasulullah dan kaki Sayyidina Husain mirip dengan kakinya Rasulullah. Karena cucu Rasulullah yang meminta, maka sahabat Bilal tidak berani menolak. Kalau engkau yang meminta, aku tidak berani menolak, karena aku takut kalau aku menolak permintaan dua cucu kesayangan Rasulullah, nanti aku akan terhalang menghadap Rasulullah. Maka aku harus memaksakan diriku untuk mengumandangkan adzan. Akhirnya sahabat Bilal mengumandangkan adzan, dan ternyata dari dulu sampai sekarang beliau ketika sampai lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau langsung tersungkur. Adzan mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalangan sahabat yang masih berada di rumah berbondong-bondong keluar tanpa sadar. Begitu juga sahabiah, sahabat dari kalangan wanita, mereka pun ikut keluar. Yang sakit pun keluar. Ada yang tidak mampu berjalan. Ternyata ada juga yang baru seperti kena stroke. Ternyata mereka teringat setelah mendengarkan adzan yang suaranya seperti ini, tidak lama lagi Rasulullah akan muncul. Makanya di antara mereka ada yang bertanya, Abu Isa Rasulullah, apakah Rasulullah dibangkitkan lagi? Sambil berjalan jatuh tersungkur, berjalan jatuh tersungkur, karena memendam kerinduan yang begitu dalam dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sahabat yang kuat tidak sampai tersungkur, berusaha memberikan jawaban kepada semua yang bertanya-tanya. Lah, innahu Bilal ja'a ila Madinah. Rasulullah tidak dibangkitkan lagi. Ini Bilal mengunjungi Madinah. Masya Allah, suasana begitu hening. Perasaan mereka Rasulullah akan hadir, karena setiap sahabat Bilal adzan, setelah beberapa menit Rasulullah hadir, dan wajah beliau menjadi sentral pandangan semua sahabat dan sahabiah saat itu. Luar biasa. Jadi tujuan sahabat Bilal ke Madinah adalah mengobati keras hati. Karena dia berapa tahun tidak mengunjungi Rasulullah, ternyata lama tidak mengunjungi Rasulullah masuk kategori penyakit hati al-jafa, keras hati. Kalau seumpamanya hatinya sahabat Bilal lembut, mungkin dia sering berkunjung kepada Rasulullah. Makanya salah satu alasan kenapa kita muhasabah, jangan-jangan yang menghalangi kita sampai saat ini belum ke Madinah, belum ke Masjid Nabawi, belum sempat bersimpuh di Raudhah di samping makam Rasulullah, jangan-jangan di hati kita masih banyak penyakit hati.
kadang sombong, kadang iri, kadang dengki. Oleh karena itu, pada saat muhasabah ini kita memohon kepada Allah supaya Allah membersihkan hati kita semua. Dan mudah-mudahan dengan bersihnya hati kita dengan berbagai macam penyakit hati, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan Rasulullah. Mohon maaf, sebenarnya tidak hanya kita yang rindu dengan Rasulullah, sebenarnya Rasulullah juga rindu dengan kita. Wa syauqa ahbabi, aku sangat rindu dengan ahbabi, kekasih-kekasihku, para sahabat yang berada di samping Rasulullah pun berkata kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, nahnu ahbabuk, kami adalah kekasihmu." Lah, antum ashabi, kalian bukan ahbabi, bukan kekasihku, kalian adalah sahabatku, kalian yang selalu mendampingiku. Manhum ahbabuk ya Rasulullah, kalau begitu siapa orang yang kau bilang ahbabuk, kekasihmu wahai Rasulullah? Ahbabi man ja'a ba'di walam yaraubi wa yuhibbuni. Kekasihku adalah orang yang nanti datang setelah aku sudah meninggal dunia. Dia belum pernah melihat wajahku, belum pernah bertemu denganku, tapi mereka merindukanku. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk orang yang merindukan Rasulullah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju ke Madinah, ke Masjid Nabawi, bersimpuh di Raudhah di samping makam Rasulullah, mengobati kerinduan Rasulullah kepada kita. Jadi kita dengan Rasulullah sama-sama mengobati kerinduan kita. Obat kerinduan adalah perjumpaan. Oleh karena itu, marilah kita bermuhasabah untuk mengingat-ingat segala dosa dan penyakit hati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Diikuti sebentar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Masih banyak yang lalai dalam menunaikan kewajiban membayar zakat, ketika puasa bulan Ramadan, ketika kami punya harta, kami memprioritaskan dunia. Ya Allah, ya Allah, dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah.
lebih baik daripada 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Ya Allah, satu kali sholat sudah sebagaimana sholat selama 273 tahun. Ya Allah, apalagi sholat 5 waktu. Ya Allah, maka kami sebagaimana sholat selama 1369 tahun. Ya Allah, dengan kesempatan tersebut kami mampu mengumpuli dari amal-amal soleh perbuatan Nabi terdahulu. Ya Allah, anugerahkanlah ya Allah kepada kami semua. Ya Allah, untuk berziarah ke tanah suci. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, jangan sampai keberangkatan kami terhalang dengan berbagai macam penyakit hati, di antaranya keras hati, kesombongan, sifat angkuh, iri, dengki, dan sifat-sifat buruk yang lain. Ya Allah, bersihkanlah hati kami semua. Ya Allah, bersihkanlah hati kami semua. Ya Allah, dari berbagai macam dosa, baik yang berhubungan denganmu ya Allah, maupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami ya Allah, kira-kira kepada siapa saja kami pernah berbuat zalim kepada saudara-saudari kami. Ya Allah, supaya kami ada kesempatan untuk meminta maaf, meminta ridha, meminta ikhlas kepada saudara kami yang bersama kami bersatu. Ya Allah, mudah-mudahan saudara kami yang pernah kami sakiti, saudara kami yang pernah kami doakan, kami mohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah hatinya supaya melapangkan dadanya, memaafkan semua kesalahan kami. Ya Allah, ikhlas dengan perbuatan khilaf kami. Ya Allah, sehingga hati kami bersih, tidak ada dosa yang berhubungan denganmu maupun dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, memang di antara kami tidak semua yang mampu. Ya Allah, tidak semua berkelebihan harta. Ya Allah, tapi kami semua yang hadir di sini ya Allah punya niat yang kuat sebagai tamu agungmu. Ya Allah, ya Allah, kami memang tidak punya banyak harta, akan tetapi kami punya Engkau ya Allah. Antal Ghani, Antal Qawi, Antal Qahhar. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang maha kuasa, Engkau adalah Zat yang maha perkasa, Engkau adalah Zat yang maha kaya raya. Ya Allah, dengan keberkasaanmu, dengan kekuasaanmu, dengan kekayaanmu, mudahkanlah sarana kami semua yang hadir di sini. Ya Allah, untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Ya Allah, terutama ibadah umrah. Ya Allah, ya Allah, secepatnya ya Allah, mengobati kerinduan kami kepada Rasulullah. Ya Allah, kami termasuk hamba-Mu yang rajin bersalawat kepada kekasih-Mu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kami bersalawat, Engkau mengutus 2 malaikat untuk menyampaikan salawat kami kepada Rasulullah. Akan tetapi apabila Engkau mengizinkan kami untuk berkunjung ke Madinah Al-Munawwarah, ke Masjid Nabawi, bersibuk di Raudhah di samping makam Rasulullah, ketika kami bersalawat, Rasulullah menjawab secara langsung, ya Allah, ini adalah anugerah yang agung. Ya Allah, anugerahkanlah anugerah yang agung
ini kepada kami semua yang hadir di sini ya Allah. Bersalawat di samping Rasulullah, dijawab langsung oleh Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan kerinduan Rasulullah juga terobati dengan kehadiran kami yang masih banyak dosa, banyak khilaf, banyak salah, tapi hati beliau sangat suci ya Allah. Beliau sangat gembira dengan umatnya ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah sarana kami semua ya Allah, bersimpuh di raudhah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, izinkan kami semua ya Allah untuk mengelilingi Ka'bah ya Allah, bertawaf, salat, memandang Ka'bah ya Allah. Berikanlah rahmat-Mu yang Kau turunkan di Baitullah, di Masjidil Haram ya Allah. 120 rahmat, 60 yang Kau turunkan kepada hamba-Mu yang sedang tawaf, 40 Kau turunkan kepada yang sedang salat, dan 20 Kau turunkan kepada yang sedang memandang Ka'bah al-Musharrafah. Berikanlah karunia ini kepada kami semua ya Allah. Izinkan kami semua mengitari Ka'bah, mengelilingi Ka'bah dalam rangka tawaf ya Allah, dan karuniakanlah 60 rahmat kepada kami ya Allah. Izinkan kami sholat di belakang makam Ibrahim ya Allah, dan berikanlah 40 rahmat yang Kau berikan kepada sholat di Baitullah ya Allah, dan kami selalu memandang Ka'bah ya Allah. Berikanlah 20 rahmat kepada kami semua ya Allah, dan kami juga akan bersimpuh di Multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ya Allah. Ketika kami bersimpuh di Multazam ya Allah, hajat kami sangat banyak ya Allah. Penuhilah semua hajat kami ya Allah. Penuhilah semua hajat kami ya Allah, yang sudah menjadi hajat kami bersama ya Allah. Limpahkanlah kepada kami semua rizki yang halal, barokah, melimpah, tambah susah payah mendapatkannya ya Allah, untuk sarana beribadah kepadamu ya Allah, terutama untuk menjadi tamu agungmu ya Allah, berkunjung di Mekah Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, kami memohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkanlah sarana ibadah umroh kami secepat mungkin ya Allah, dalam waktu cepat ya Allah. Kerinduan kami sudah tidak terbendung lagi ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, saudara-saudari kami yang hadir di tempat ini ya Allah sudah mengajukan proposal kepadamu ya Allah. Secepatnya ya Allah, mudahkanlah sarananya ya Allah untuk menjadi tamu agungmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, kami juga memohon lebih ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada juga ya Allah sampai saat ini yang masih belum menyempurnakan rukun Islamnya yang kelima ya Allah, masih belum menunaikan ibadah haji ya Allah. Malu rasanya ketika nanti di hari kiamat, ketika kami menghadapmu, sementara rukun Islam kami masih belum sempurna ya Allah. Ya Allah, jangan sampai Engkau mengambil nyawa kami sementara rukun Islam kami masih belum sempurna ya Allah. Panjangkanlah umur kami semua ya Allah, dalam keadaan sehat jasmani, dalam keadaan sehat rohani, dalam keadaan sehat ekonomi ya Allah. Izinkan kami untuk menunaikan ibadah haji dan umrah berkali-kali ya Allah. Kami juga memohon lebih kepadamu ya Allah. Berikanlah kemampuan kepada kami semua untuk memberangkatkan ibadah haji dan umrah orang-orang yang kami cintai ya Allah. Kedua orang tua kami ya Allah, terutama yang masih hidup ya Allah. Kalau orang tua kami yang
yang sudah meninggal dunia ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk membatalkan haji untuk beliau-beliau, supaya pahala tersebut bisa menjadi surprise, kabar gembira bagi orang tua kami yang sekarang sudah berada di alam barzakh ya Allah. Dan mudah-mudahan dengan pahala haji dan umrah yang kami hadiahkan kepada kedua orang tua kami, mudah-mudahan beliau layak Engkau tempatkan di surga tertinggi, surga Al-Firdaus, supaya beliau-beliau berkumpul dengan manusia-manusia yang mulia dari kalangan para sahabat. Dan setiap saat beliau mampu memandang wajah manusia yang paling mulia, yaitu wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami semua untuk memberangkatkan ibadah haji dan umrah guru-guru kami ya Allah, yang berjasa mengajari kami ya Allah, yang berjasa mengenalkan kami kepadamu ya Allah. Dengan jasamu lah kami bisa mengenalmu, dengan jasamu lah kami bisa mencintai kekasihmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikanlah kemampuan kepada kami semua untuk memberangkatkan ibadah haji saudara-saudara kami yang mungkin masih diuji ekonomi ya Allah. Berikanlah kemampuan tersebut lewat perantara kami yang memberangkatkan saudara-saudari kami menunaikan ibadah haji dan umrah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Ketika Engkau sudah mengizinkan kepada kami semua, Engkau sudah memberi kesempatan kepada kami semua untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, memberangkatkan ibadah haji dan umrah orang-orang yang kami cintai. Dan di saat itu Engkau sudah berkehendak untuk mengambil nyawa kami masing-masing ya Allah. Ambil nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Ambil nyawa kami di kemudian hari nanti ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ambil nyawa kami di kemudian hari nanti ya Allah ketika lisan kami sedang melantunkan ayat-ayat Qur'an-Mu ya Allah. Ambil nyawa kami di kemudian hari nanti ketika posisi kami sedang bersujud kepadamu ya Allah. Ambillah nyawa kami di kemudian hari nanti ketika posisi kami di salah satu tanah suci-Mu, tanah suci Makkah atau tanah suci Madinah ya Allah. Allahumma hawwin alaina sakaratul maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.